Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita meneruskan pembahasan sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita sudah mempunyai dua file ya ini ya, config dan index. Ya, kita membuat SIA. Nah, di dalam folder SIA ada config dan index. Nah, sekarang kita akan meneruskan membuat supaya ini lebih modular. Modular itu seperti apa? Nah, ini kalau kayak gini ndak kurang, manajemen filenya kurang bagus. Nah, kita betulkan dulu manajemen filenya. Manajemen filenya itu gimana tuh Pak? Ya, jadi dengan kita memanage filenya ini, kita nanti mengaksesnya lebih gampang. Nah, kayak misalkan nih, namanya kok index. Pada ini kita mau membuat billing. Nah, billing tapi namanya kok index, kan bingung ini. Dan nanti kalau kita membuat daknya billing, kita membuat obat, kita membuat pendaftaran, kita membuat jurnal, akan banyak lagi filenya. Bingung kalau dijadikan satu di sini tidak bagus. Caranya bagaimana? Ya, yuk langsung saja kita di manajemen file ini kita membuat billing, membuat direktori billing di dalam SIA. Billing. Kemudian di dalam billing, kita pindahkan indeks ini. Kita pindahkan indeks ini di sini. Ya. Tapi kita di sini juga membuat file baru. File baru yang namanya index.php lagi. Loh gimana tuh Pak? Yang tadi dipindah, yang ini kok dibuat baru? Nggak apa-apa. Nah, jadi gini ya. Nah, saya ulang lagi. Berarti di sini ada file index config ya di dalam folder SIA. Nah, di dalam folder SIA ada folder billing. Folder billing isinya apa? Index. Nah, index. Nah, yuk kita masuk dari yang indeks di dalam billing dulu. Ya, kita akan sesuaikan. Ya, kita akan sesuaikan. Kenapa kok perlu disesuaikan? Ya, karena susunan foldernya sudah berubah. Susunan folder berubah, maka dalam sistem ini juga perlu diubah. Nah, ngubahnya gimana? Tinggal klik kanan, edit. Nah, saya pakai notepad, kalau mau pakai yang lain boleh. Nah, nanti keluar ini ya. Nah, ini saya buka notepadnya dulu. Nah, ini ya, tampilannya seperti ini. Index.php yang di dalam folder billing. Nah, ini sebelumnya saya tampilkan dulu bagaimana hasilnya ini kalau dijalankan. Ya, ini kalau dijalankan seperti apa. Saya tampilkan dulu. Nah, ini ya. Jadi kemarin kan tampilannya seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah memindahkannya dari indeks di SIA, indeks di dalam SIA kita pindahkan di dalam billing. Nah, kita pindahkan di dalam billing. Nah, berarti kita ngaksesnya sekarang gimana supaya ngakses indeks.php-nya di dalam billing? Tinggal tambahin billing gini. Nah, ya. Ya, kalau keluar seperti ini berarti berhasil ya. Berhasil. Betul. Nah, ya. Keluar errornya gini kok betul Pak. Ya, makanya itu kita akan perbaiki. Nah, kembali ke indeksnya yang tadi, yang sudah kita buka. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang kita tambahkan, ini karena letaknya di dalam folder billing, nah, maka sudah berbeda strata. Wah, stratanya sudah lebih dalam dari config. Nah, config ini letaknya di atasnya. Jadi ditambahkan titik garis miring. Ya, ditambahkan titik garis miring. Nah, seperti yang di sini. Yang di sini.
Nah, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Nah, ya, masih error, ya, kita reload. Oh, masih error, belum disimpan, ya, belum disimpan. Nah, sorry, tadi belum disimpan ya. Bisa simpan dulu. Saya simpan. Oh, titiknya kurang satu ya, titiknya 2. Bukan titik 2 ya, tapi titik 2 kali ya, seperti ini. Nah, simpan. Ini ya, titiknya 2 kali, simpan. Kali simpan. Ya, masuk lagi ke browsernya. Nah, reload. Nah, berhasil. Nah, berarti sampai sini sudah pindah. Nah, sudah pindah. Nah, terus sekarang kita betulkan yang di SIA. Nah, di SIA kalau kita jalankan masih kosongan gini. Nah, di SIA ini kita nanti akan membuat menu yang mengarahkan ke masing-masing sistem nanti. Ini kan billing ini. Ya, nanti kita bikin seperti hyperlink mengarahkannya ke billing ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita buka index.php lagi. Nah, tapi ini index.php yang di dalam ini ya, yang di dalam SIA, bukan yang di dalam directory billing. Nah, ini ya tadi ya saya ngomong kok beda kasta antara config dan index.php dalam billing karena ini index.php di dalam billing. Nah, tapi yang config ini di sejajar dengan billing. Jadi atasnya, istilahnya bisa dibilang bapaknya lah, boleh. Jadi tadi konfigurasinya, filenya, nah, pathway-nya, jalurnya bisa diubah ya. Nah, yuk kita ngedit index.php. Ya, kita ngedit index.php. Ya, kita buka. Nah, kita buka. Ya. Kemudian ini masih kosongan ya. Nah, kita ketikkan seperti ini. Ya. Jadi ini yang namanya HTML ya. Nah, yang baris 3 ini apa? Ini nanti hyperlink nih. Hyperlink yang merujuk ke dalam directory billing, folder billing. Nah, merujuk ke directory billing. Nah, diperhatikan buka ya, tab tutup, sepasang-sepasang dan href ini diawali A. Nah, hrefnya mengarahkan ke directory billing. Ya, billing B-nya besar ini label ya. Nah, ini boleh diubah-ubah, tapi untuk sementara biar gampang tulis saja billing. Ya, kalau sudah disimpan, nah, disimpan, kita kembali ke browsernya, ya. Tadi Tesia masih kosong ya. Nah, Tesia masih kosong, kita reload. Nah, sudah keluar tulisan billing. Ini anggap saja menu nih ya. Jadi ketika di tempat saya sudah kursornya jadi telunjuk ya. Ketika jadi telunjuk bisa diklik. Kalau diklik diarahkan kemana? Nah, diarahkan ke billing. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini, diarahkan ke billing jadi seperti ini. Saya back lagi. Nah, jadi menu di sini ini nanti akan keluar beberapa menu, tidak hanya billing. Untuk sementara kita billing dulu. Nah, kita mau menampilkan billing di sini. Nah, ya. Jadi itu sampai sini dulu. Nah, bisa dicocokkan lagi sebelum kita lanjut. Oke, kita meneruskan. Ya, jadi jika kemarin kita di billing penjamin manager sudah ada beberapa atribut. Nah, ini masih sederhana sekali ya atributnya. Seperti ini atributnya. Nah, kita akan merelasikan ya, kita akan merelasikan
Ya, kita akan merelasikan supaya kita tahu ya tagihan ini, nomor billing ini tertuju kepada siapa. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab. Ya, siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, siapa yang akan membayar. Nah, ya. Dan nanti kita akan belajar, ini kan sudah ada person key pasien. Nah, ini apa nih person key pasien? Jadi ini kode yang nanti akan berelasi ke sebuah entitas yang isinya nama pasien. Ya. Tabel apa itu atau entitas apa itu? Entitas itu adalah namanya person. Nah, yuk bisa dipraktekkan saja. Silakan membuat entitas. Membuat entitas atau tabel seperti ini. Nah, ya, namanya disamakan persis ya. Ini ada person key, nama, gender, date of birth. Nah, ya, sampai nanti sampai nomor 35, nomor BPJS. Ya, bisa di pause dulu. Nah, tipenya integer ya. Disamakan ya, sampai 18, di pause, lanjut ya, 18 sampai akhir. Ya. Dan ini juga perhatikan, ini ada kunci emas primary key, ini ada kunci abu-abu. Ya, disamakan yang kunci abu-abu ini indeks foreign key. Ya. Ya. Oke, kalau sudah kita akan membuat relasinya. Nah, kita akan membuat relasinya ya. Jadi di sini kita akan menampilkan nama pasien. 45 ini punyanya siapa atau 167 punyanya siapa. Caranya gimana? Ya, kita masukkan pasien dengan ini ya. Kodenya ini 45. Nah, namanya siapa misalkan? Nah, Gatot Kaca Bima. Nah, ya. Oke. Terus kita coba lagi satu, misalkan coba lagi satu, kodenya 167. 167 Nakula misalkan ya, 167. Terus siapa nih? 172. Kita klik go dulu nih. Ya. Kemudian kalau sudah ya, kita akan membuat ya, supaya ini tampil namanya bagaimana. Kita masuk ke kode programnya. Nah, tapi kita cek dulu nih. Tadi person yang dimasukkan sudah berhasil apa belum nih? Ini tadi masukkan 2 ya, Gatot Kaca sama Nakula. Nah, kita akan menampilkan Gatot Kaca sama Nakula. Nah, caranya gimana? Ya, buka notepadnya. Tutup dulu, buka notepadnya. Indeks yang di dalam billing ya. Saya ulang lagi biar tidak bingung. Ya, buka di sini. Ya, masuk ke billing, buka indeks, kok share, edit. Nah, masuk ke notepad. Ya. Nah, di sini kita sudah belajar query ya. Kita berarti akan menjoinkan atau menggabungkan antara billing dengan person. Caranya gimana?
Nah, ini kita copy saja. Kita copy ya. Kita jalankan ngeceknya di PHP MyAdmin aja. Biar langsung ngecek. Kalau ada salah langsung kelihatan. Nah, kita masuk ke SIA. Kita buat jendela baru lah. Jendela baru. Ya. Di sini kita tambahkan select from pesan. Nah, di sini berarti kita tambahkan from-nya kita tambahkan person titik yang mau kita tambahkan apa? Untuk sementara ini nama ya. Nama. Di sini tambahkan where billing penjamin header titik key pasien sama dengan person titik person key. Nah, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Ya, keluar ya 2. Nah, tapi ini masih belum keluar namanya. Ini masih keluar person key ya. Kita akan tambahkan ini di sini. Oh, sorry, namanya di sini ya. Ini namanya keluar. Nah, supaya ndak bingung ya. Supaya ndak bingung, saya lebih taruh sini saja. Nah, ya. Kita bu. Nah, sini ya. Jadi person key pasien 45 miliknya Gatot-Kaca, 167 miliknya Nakula. Nah, ini query-nya sudah berhasil. Query ini yang kita kopikan ke kode program tadi di index.php. Ya, kita kopikan. Gini ya. Nah. Oke. Sudah ya. Kita kopikan. Di sini baris 20 kita tambahkan ini nama pasien. Nah, di sini kita simpan. Sudah. Nah, lalu kita cek nih. Kita cek di hasilnya. Ya, hasilnya kita cek lagi, saya buka tab baru. Nah. Tuh, nama pasiennya kok ini? Wah, ini masih ada yang kurang berarti. Tadi yang kita ubah baru labelnya, kita belum mengubah ke datanya. Datanya berarti di sini nanti nama ya. Person titik nama. Person titik nama, di sini kita tambahkan tadi apa? Sorry, nama ya. Nah, simpan. Oke, nah berhasil. Ya, jadi nomor billing ini atas nama Gatot-Kaca sama Nakula. Nah, sampai sini kita sudah berhasil merelasikan dari billing dari index.php yang dalam SIA, menu itu akan melink ke billing. Nah, ya. Oke, supaya Anda bingung, saya review lagi ya kode programnya ya. Kode programnya saya review lagi. Nah, saya review lagi mulai dari index.php ya. Ini index.php yang di luar.
isinya menu nih. Nah, ini ya. Supaya Anda bingung lagi, saya bukakan dulu lah file explorernya. Ya, bisa disamakan aja dari indeks. Ya, indeks seperti ini ya, indeks ya. Nah, silakan disamakan. Ya, kalau sudah indeksnya, ya, kita ke config. Kita ke config ya. Nah, kita lihat file explorernya. Ini ya, config. Oke, buka notepadnya. Ini ya. Nah, bisa disamakan, di pause. Ya, kemudian lagi. Nah, kembali ke file explorer. Nah, kita masuk ke billing sekarang. Nah, di billing, nah, kita buka sekarang billing. Buka dengan notepad. Kita tampilkan. Ya. Ini bisa ditambahkan saja ya dari awal sampai akhir ya. Nah, dari baris 1 sampai 13 di pause dulu. Oke, tadi yang kita ubah, yang kita tambahkan ini ya, pesen nama ini ya. Nah, dengan ini semua. Oke, sudah, kita lanjut ke 15 ya, 15 di pause dulu. Nah, tadi yang kita ubah bawahnya ini nanti ya. Oke, 31 sampai selesai berarti. Yang tadi yang kita ubah ini ya, satu baris ini nama. Nah, oke, selesai ya, cukup ya. Nah, sama ini ya tadi ya, nama pasien disesuaikan ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini. Nah, jadi selamat, sudah berhasil setidaknya membuat billing. Ya, billing seperti apa? Ketika diakses di lokalhost Nesia, keluar menu billing, billing diklik, keluar ini ya, nomor billing sekian, miliknya Gatotkaca, Nakula, kodenya ini, tanggalnya, total tagihannya. Ya, jadi informasinya jelas sekarang. Kita tahu tagihan ini untuk siapa. Gatotkaca ini masuknya tanggal berapa, keluarnya tanggal berapa. Sudah kelihatan dan terrecord dalam sistem. Nah, pertanyaannya, tadi di billing, billing header, penjamin header, kan ini kan ada 5 record. Kenapa kok yang keluar cuma 2 record? Nah, ada yang tahu? Silakan komen ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk happy coding.